Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, karena Engkaulah yang telah memampukan kami untuk mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih untuk segala berkat dan perlindungan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 26-27. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya 26 ayat 3-4. Tertulis demikian. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah tentang Kaisar Agustus yang mendapat kabar bahwa seorang pria penduduk Roma bisa tidur dengan begitu nyenyak setiap malam, sekalipun ia punya banyak masalah dan hutang. Sang kaisar yang sering mengalami susah tidur merasa penasaran dan ingin memiliki kasur yang dipakai oleh pria tersebut. Ia pun akhirnya berhasil membeli kasur yang digunakan oleh pria itu dengan harga yang cukup mahal. Tapi pembelian itu adalah sebuah kesia-siaan, karena ternyata Kaisar Agustus tetap sulit untuk tidur. Ada banyak iklan mengenai kasur atau matras tidur yang empuk, berharga mahal, yang menunjukkan betapa nyenyak dan damainya orang yang tidur di atasnya. Namun saudara, semahal apapun kasur dan seempuk apapun tempat tidur, tidak dapat menjamin kenyenyakan dan kedamaian hati. Tidur seringkali dihubungkan dengan kondisi pikiran. Kalau pikiran sedang banyak dan rumit, biasanya menjadi sulit tidur. Tapi kalau pikiran tenang dan damai, tidur menjadi gampang. Dalam Yesaya 26 ayat 3 ini tertulis, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Dalam terjemahan lain ayat ini berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai yang sempurna. Kita perhatikan di sini, dikatakan damai yang sempurna. Sungguh luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Ia memberikan damai yang sempurna kepada setiap orang yang teguh percaya kepadanya. Kedamaian dalam hati dapat kita miliki sekalipun kita mempunyai banyak persoalan dan ada berbagai situasi konflik serta krisis yang terjadi di dunia. Setiap orang yang memilih untuk tetap teguh percaya kepada Tuhan dapat mengalami kedamaian yang sempurna sesuai dengan janji firman Tuhan dalam ayat ini. Selama kita tidak memusatkan pikiran pada masalah, persoalan-persoalan hidup, tapi memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan dan mempercayainya untuk menolong kita apapun yang terjadi, maka kita dapat menikmati keadaan damai yang sempurna. Hasil dari mempercayai Tuhan adalah damainya memenuhi pikiran kita. Sebagian orang mengejar ketenangan dan kedamaian melalui berbagai perkara dunia, seperti kekayaan, pergaulan bebas dan obat-obatan. Sebagian lagi mencari kedamaian dengan pergi ke tempat yang sunyi di pegunungan atau di tepi pantai yang terpencil. Dan ada berbagai cara lainnya yang dilakukan orang-orang untuk memiliki kedamaian. Keadaan yang baik dapat membantu kita menikmati perasaan damai yang sementara. Tapi itu bukanlah damai yang sebenarnya.
Damai yang sempurna terjadi ketika kita bisa tetap damai meskipun ada persoalan. Dan damai yang demikian hanya dapat kita temukan di dalam Tuhan. Tuhan satu-satunya yang sempurna adalah satu-satunya sumber kedamaian yang dapat kita andalkan. Kita patut bersyukur, saudara, karena Tuhan bersedia memberikan kedamaian yang sempurna itu kepada setiap orang yang memutuskan untuk mempercayainya. Dalam Yohanes 14 ayat 27 Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita teguh percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita memiliki damai senantiasa dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus adalah damai sejahtera kita, sebagaimana tertulis dalam Efesus 2 ayat 14. Di dalam Kristus kita diampuni, dibenarkan, diperdamaikan dan dikuduskan, serta kita dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya yang memberikan sukacita dan kedamaian yang sempurna. Sekali lagi saudara, mari kita tetap teguh percaya kepada Tuhan, karena damainya yang sempurna Ia berikan kepada kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, kami baca dan renungkan. Sungguh ya Tuhan, dunia ini tidak dapat memberikan damai. Walaupun kami bisa merasakan damai yang sementara, tapi itu bukanlah damai yang sejati, bukan damai yang sempurna. Kedamaian yang sempurna hanya ada di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Engkau berkata, "Mari kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Inilah Tuhan yang sungguh kami miliki di dalam Engkau. Kelegaan, kedamaian, ketenangan yang kami rindukan. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Ajar kami untuk terus percaya, mengandalkan Tuhan, tetap teguh dalam iman kami kepadamu. Ajar kami untuk terus fokus memandang kepadamu Tuhan, bukan kepada masalah dan persoalan, bukan pada situasi yang terjadi di dunia ini, tapi terus memandang padamu dan percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua di sepanjang malam ini. Lindungi kami, lingkupi dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, dan kami percaya yang sakit disembuhkan oleh kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang susah mengalami penghiburan, yang terikat terbelenggu dosa mengalami kelepasan saat ini, dan yang sedang dalam masalah persoalan diberikan jalan keluar, mengalami kemenangan dari Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Lawatlah Tuhan dengan anugerah-Mu, kasih karunia dan rahmat-Mu. Jamah setiap hati, supaya setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Kami berdoa untuk situasi di Ukraina saat ini, agar Tuhan berikan perdamaian. Tuhan jamah hati Presiden Putin dan semua petinggi militer yang ada di Rusia untuk menghentikan aksi militer mereka. Di tengah situasi dunia yang bergejolak ini, kami sungguh tetap mau percaya kepadamu. Dan sesuai dengan janji firman-Mu, kami miliki damai yang sempurna dari Engkau Tuhan. Langit bumi akan berlalu, tapi firman-Mu tidak pernah berlalu. Sekalipun gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia-Mu tidak akan pernah beranjak dari kami. Damai sejahtera-Mu selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.